Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini kita akan membuat session baru ya, sesi atau playlist baru belajar tentang UI dan UX atau kalau dalam bahasa terjemahnya UI itu user interface, kemudian UX user experience. Jadi terminologinya intinya tuh antar muka, interface antara manusia, pengguna dengan komputer ya, interaksinya seperti apa. Jadi kalau dalam aplikasi berbasis website, antar mukanya kan menggunakan browser, nah, internet browser. Jadi perlu ada pengembangan atau customisasi dalam view-nya atau tampilan ke user. Nah, dalam pemrograman website web ada dua framework utama ya yang sedang naik daun. Nah, yang pertama adalah Bootstrap. Nah, Bootstrap ya. Alamatnya di getbootstrap.com. Kemudian yang kedua namanya Tailwind, tailwindcss.com. Nah, kedua framework ini saling bersaing. Kalau Bootstrap sudah mendahului, sudah lama dibuat, kembangkan. Dia dari Twitter Bootstrap, kemudian jadi Bootstrap ini sudah lama banget. Jadi sudah punya, istilahnya sudah punya taring, sudah punya cengkraman yang kuat di setiap developer. Nah, sementara yang satunya, Tailwind, ini termasuk penantang baru ya. Jadi baru berapa tahun lah muncul Tailwind. Nah, kita pada kesempatan selanjutnya akan mempelajari dan membandingkan sekaligus ya dua framework ini karena framework ini yang sering dipakai Bootstrap dan Tailwind. Nah, sebelum kita mulai, kita overview sedikit ya tentang perbedaan antara Bootstrap dan Tailwind. Nah, Bootstrap dalam pendekatan membangun frameworknya, dia menggunakan styling berbasis komponen. Nah, maksudnya apa? Nah, ini dalam Bootstrap, kelas-kelas atau CSS-nya dibungkus dalam komponen seperti ini. Nah, ini ya, contohnya ini komponen. Ada form, nah, ini contohnya nih, ada tombol, dan sebagainya. Nah, ada alert, jadi tinggal manggil kelasnya. Ini kan contoh tampilan alert. Nah, tinggal manggil kelas alert, alert primary. Ini contoh ya. Nah, berbasis komponen mau nampilkan apa. Nah, itu tinggal manggil kelasnya apa, komponennya apa. Misalkan mau buat button atau tombol. Nah, tinggal manggil kelas BTN ya. Kemudian variannya, warna dan sebagainya tinggal panggil. Jadi sudah siap pakai komponennya, tinggal manggil. Nah, kalau di Tailwind dia berbasis utility, utility first class. Nah, jadi buka di dokumentasi. Nah, agak berbeda dengan Bootstrap. Kalau Tailwind basisnya adalah ini, utility apa saja yang bisa dipakai. Seperti ini ya. Dari base style ini, preflag dan seterusnya itu cuma mengandalkan layout atau utility ya, sizing, spacing, tipografi, dan sebagainya. Background, warna, border, ini kan cuma terkait dengan utility ya, atau tampilan saja warna. Nah, kalau di Bootstrap, di bagian sidebar kiri, dia sudah lengkap ya, ada komponennya ada, kemudian utility juga ada. Dia punya banyak utility, komponen, helper, lengkap lah, banyak lah. Nah, itu perbedaan nomor satu. Nah,
Perbedaan nomor dua, nah karena sudah lengkap bootstrap, nah jadi akan sangat boros. Artinya kita manggil semua bootstrap, file bootstrap CSS-nya itu dalam satu page, satu halaman web. Jadi sangat lama sekali ngelutnya. Jadi karena ngelutnya banyak, jadi tidak optimal di sisi user. Nah, kalau pakai Tailwind, nah ini karena menggunakan utility, nah dia cuma ngeload utility apa yang dipakai. Jadi misalkan saya cuma manggil utility misalkan size, ukuran, terus tipografi. Berarti nanti yang tampil di sisi user ya cuma itu aja, nggak ngeload semua file. Jadi lebih lebih ringkas. Nah, selebihnya sama ini ya. Komponennya yang di load di Bootstrap itu lebih banyak, jadi eh, lebih besar ukurannya. Nah, terus yang penting lagi, nah dalam sitas HTML karena Bootstrap menggunakan komponen jadi lebih natural. HTML-nya lebih natural seperti ini ya. Ini kan natural, button type, class ini. Nah, kalau menggunakan Tailwind, contohnya nanti agak lebih panjang, ya. Jadi misalkan ingin membuat tombol seperti ini ya, tombol primer ini, kalau di Tailwind lebih panjang, dia butuh contohnya ini ya di playground ya, Tailwind playground. Nah, Tailwind playground. Nah, backgroundnya sih. Darwin Playground. Darwin Playground. Nah, Darwin Play ini. Nah, contohnya ini. Eh, untuk cuma menampilkan ini ya, tombol ini ya. Tombol centang ini. Dia kelasnya panjang ini. Nah, ini contohnya ini. Kita inspect elemen. Ini di mana ini? Filenya di circle. Nah, di circle. Ctrl F, circle. Nah, ini agak panjang. Jadi teman-teman, contohnya yang paling gampang adalah tombol ya. Ini kita hapus button type, kita kopas saja ini ya. Ini kalau di Bootstrap kan seperti ini, tinggal manggil ini jadi tadi kan. Nah, kalau di Tailwind panjang, ini belum jadi. Nah, ini perlu pakai kelas. Ini tombol ya. Ini tombol. Ini tombol. Nah, kelasnya apa? Misalkan color green. Ada nggak kalau green? Nggak ada ya. Nah, misalkan padding 5. Nah, P5 ini color apa ya? Saya lupa ya. TW color BG lagi ya. Background. Nah, BG misalkan tadi kan biru ya, BG blue. Nah, tadi kan backgroundnya biru. Kemudian teksnya mau putih, teks white. Nah, jadi mendefinisinya agak lama ya, jadi panjang. Kelas-kelasnya apa? Nah, kemudian border, bordernya berapa? Border rounded. Nah, rounded itu melengkung. Rounded berapa? Ya kan ini rounded 2 XL lah.
Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau dalam bootstrap ini sudah dibungkus dalam komponen ya, button terus button apa. Nah, Tailwind lebih panjang ya. Itu yang kelebihan kekurangannya. Nah, kemudian untuk popularitas, kalau booster udah lama populer, nah kalau Tailwind semakin populer. Jadi sudah ada perubahan paradigma. Orang-orang sudah beralih dari bootstrap ke Tailwind. Nah, kemudian cara install lebih gampang ya. Untuk membuildnya tinggal di-download bootstrapnya. Nah, kita demokan dulu cara instalasi untuk dua framework ini. Kita mulai dari bootstrap. Nah, kita ulangi lagi ya. Untuk bootstrap tinggal di-download ini. Nah, ini kan cara gini. Kita buat ini file baru aja lah. Kita buat file baru aja. Kita buat dua folder ya. Folder bootstrap dan folder Tailwind. Nah, kita mkdir Tailwind. Nah, untuk bootstrap cara masang gampang. Tinggal buka di foldernya itu. Kemudian kita download filenya. Nah, tinggal di download ya. Atau pakai CDN. Nah, yang paling gampang download aja. Download ini. Kita download ini aja langsung. Compiled ini. Klik kanan. Copy link. Udah. Kemudian kita buka di terminal. Kita download. Pakai widget ya kalau Dell cepatnya. Kodenya apa? Di download ya. Udah. Nah, selesai. Setelah itu diekstrak. Unzip. Bootstrap. Nah, nanti muncul file ini yang file zipnya dihapus, kemudian yang file bootstrapnya di nama yang lain lah. Bootstrap ini, misalkan. Nah, dibuka di VS Code-nya, code titik ya. Langsung buka VS Code-nya. Nanti filenya buat di sini ya. Touch index.html. Nah, nah, ini sudah jadi ya. File indeksnya kita buat demonya pakai pentong langsung keluar nanti biasanya. Pentong dua ya. Dulu. Nah, ini contoh dokumen HTML contoh ya. Nah, ini tinggal diimpor aja di Bootstrap-nya. Using-nya ini introduction, kemudian script. Nah, di download ini ya, scriptnya di copy aja. Nah, di bawah ini bisa. Jadi lebih manual ya kalau pakai Bootstrap ya. Ini kalau pakai CDN ya, kalau pakai yang file tadi ya tinggal diarahkan ke file tadi. Di source-nya Bootstrap, kemudian JS, Bootstrap bundle min ya. Jadi lebih banyak file yang di load ya, karena semua file JS diambil semua. Kemudian, nah ini contohnya nih ya, script bundle min, kemudian link href untuk CSS-nya, taruh di atas. Yang baru nggak usah nih.
Kalau di bawah sini, udah langsung jadi nih pakai AI. Nah, ini kalau kita buka file CSS-nya, sangat banyak sekali nih. Berapa ribu baris kan. Jadi kan boros CSS-nya. Kemudian filenya juga harus ngeload JS, JavaScript-nya. Ini juga sangat panjang, nih. Jadi agak lebih boros. Nah, kita jalankan ya. Kita jalankan file ini di sini ya. Nah, mana tadi? Ya, di sini. Di pelatihan Bootstrap. Klik kanan Open with Browser. Nah, oh belum load. Ini tambah sini coba. H1. Nah, ini contohnya ini. Jadi sudah jadi Hello World di tengah kan. Nah, aku pengen nambahin margin ya tambah M, T, margin top, misalkan 5. Nah, ini jadinya nanti ada margin di atas ya, seperti itu. Nah, ini bentuknya pakai komponen yang siap pakai ya. Nah, ini masih fidelity ya. Contoh komponen nih. Alert, div, class, alert, alert. Nah, langsung keluar ini. Nah, ini. Kemudian ini pengen div yang nggak terlalu lebar, kita buat kontainernya. Dipindah sini. Nah, ini ya. Alert. Nah, sudah ya. Jadi berbasis komponen. Komponen apa aja yang sudah dipanggil ini? Komponen kontainer, kemudian komponen alert. Nah, ini ya. Ada apa lagi ya contohnya? Akordion. Kita coba akordion pakai AI. Buatkan komponen akordion. Akordion. Dengan 3 item. Lama. Nah, ini contohnya nih ya. Ah, ditutup div-nya. Ini dihapus lagi. Ini contohnya komponen akordion. Nah, nih, ini bootstrap ya. Jadi, manggilnya komponen per komponen ya. Akordion. Sekarang komponen card ya. Card. Div class card. Nah, ini langsung tahu ya mau punya card. Nah, nih. Nah, ini sudah ya. Kita lihat kayak apa. Ini kartu ya, card ini ya. Jadi kartu. Nah, ini kalau bootstrap. Nah, instalasi dan komponen-komponennya ya. Sekarang kita nyoba untuk Tailwind. Nah, untuk Tailwind ini agak ribet instalasinya. Tapi nanti ampuh ya. Kita coba ya. Kita coba dokumentasi, instalasi. Nah, ini instalasi di Tailwind. Nah, ada beberapa metode ya. Yang kita gunakan untuk materi sekarang kita menggunakan yang CLI aja yang sangat dasar. Untuk yang lain bisa nyusul nanti kalau sudah nyambung ke back end. Nah, ini yang dasar dulu pakai CLI. Nah, ini kita buat di terminal. Nah, ini ya kita buat kita masuk ke folder tadi yang sudah dibuat. Kita ketikkan perintah ini npm install tailwind bla bla bla.
copy aja. Nah, sebelum masuk ke NPM, teman-teman wajib pasang atau install aplikasi NPM ya, apt install NPM. Tuh, enter. Kalau sudah terpasang, nanti bisa running well. Lanjut. Nah, ini sudah terpasang ya. Kemudian kalau yang sudah langsung eksekusi itu npm install bla 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 itu copy paste aja, paste sini. Nah, ini agak menunggu download Tailwind-nya. Jadi perbedaan yang agak mencolok yaitu untuk Tailwind installnya agak ribet karena dapat di custom-custom ya. Agak ribet karena banyak customnya. Nah, tapi nanti lebih powerful. Kita coba ya, kita buktikan ya nanti ya. Nah, di mana sih Tailwind terminal? Nah, ini ya. Sudah rampung install, kita buka foldernya isinya apa? ls-l dan not modus, package JSON dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat file input.css. Nah, ini buat mkdir, mkdir source. Kemudian membuat file input ya, nano source.input.css. Input.css. Nah, isinya apa? Ini copy ini aja import tailwind.css. Paste sini, kemudian simpan, Ctrl X, save, yes. Dah, kemudian di terminal kita eksekusi ini. Nah, ini perintah ini. Nah, ini perintah untuk mengkompilasi file sumber sumbernya ini input.css untuk dikeluarkan atau dioutputkan menjadi kompilasi CSS ya yang sudah siap dijalankan. Nah, kita coba tanpa watch dulu si yang ini standar ya. Enter. Nah, ini akan mengcompile ya file input.css menjadi output.css. Nah, kita cek di direktorinya. Nah, ini sudah jadi ya ls source ada dua file ya input dan output.css. Nah, sekarang kita bermain di Tailwind. Nah, ini buat file baru ya. Touch index.html buat file baru. Filenya ini. Nah, Tailwind kita pentung loadingnya lama. Nah, ini. Nah, ini kalau kita jalankan, kita buka di ini, kita buka di sini ya, Tailwind. Nah, klik kanan, running, open with Opera, Firefox. Nah, ini masih kosong ya, di Tailwind masih kosong. Nah, ini masih kosong. Kita coba copy dari yang contoh tadi. Nah, ini Hello World. Nah, ini oh ya, copy aja. Nah, nggak bagus tampilannya. Iya, kalau nggak bagus buat sendiri H1. Maaf, maaf. Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini kalau dijalankan masih belum ada apa-apanya. Contohnya nih, Tailwind kan. Nah, ini masih.
standar kan. Ini maksudnya apa? Suruh teksnya besar, kemudian bold, ada underline. Apakah terpenuhi? Tidak ya. Nah, untuk terpenuhi, kita manggil di terminal pakai syntax watch. Atau dieksekusi lagi nih, dikompil lagi ya. Nah, kita tes di sini. Ini file tadi mana? File outputnya sama inputnya. Nah, kita tes di sini. Inputnya seperti ini ya, import. Outputnya seperti ini. Ketika dikompil, jadinya seperti ini. Nah, dikit, nggak sampai ribuan kayak Bootstrap. Nah, ini di layer utilities. Di layer mana nih? Base ya. Nah, layer base. Nah, di layernya layer theme kosong ya. Ada layer theme, ada layer base, kemudian layer komponen nggak dipakai sementara. Kemudian layer utilities. Nah, yang utilities masih kosong. Nah, sekarang karena ini kita sudah memanggil utility ini teks 3SL font bold dan underline biar muncul di sini di outputnya kita compile lagi. Nah, ini kan di utility belum muncul. Kita compile lagi di sini. Nah, kita compile, dia akan baca file apa saja file HTML yang ada di sini. Nah, nanti ketika sudah dikompil akan muncul ini, Pak. Muncul tambahan diisi di utilities ini. Nah, teks 3SL, font bold, underline, dan sebagainya. Yang tadi kan nggak muncul. Sekarang muncul ini. Layer ini, utilities. Nah, ketika di refresh, berubahlah jadi, udah di refresh dulu nih. Save ya, save. Underline, nah, kok nggak ngeload ini. Ctrl Shift R. Input source-nya. Oh iya, lupa belum di load ininya, bootstrap-nya. Lupa ini di copy ini link href ini ya. Belum ditautkan CSS-nya. Ini. Nah, ini ya, manggilnya ini ya. Ini bukan di sini tapi di src kalian, src output. Nah, ini kan. Nah, kita refresh. Nah, jadinya itu ya. Hello World ada underline-nya. Nah, terus kita coba lagi. Pakai warna. Nah, biar teman-teman gampang. Ini kan eh, sintak atau perintah utility-nya kan banyak. Nah, daripada pusing, ada bantuan dari VS Code. Namanya Tailwind Intelligence. Nah, ini Tailwind CSS Intelligence. Nah, berarti dia adalah plugin dari VS Code agar muncul rekomendasi komponen atau utility apa yang bisa dijalankan. Nah, kita pasang aja install, trust, oke. Nah, kalau udah terpasang, nah ini enak ini kita coding di sini. Close saja. Nah, ini misalkan pengen nambah background, BG, teks, belum masih loading ya. Nah, text red, nah, muncul itu ya.
Berapa? Itu itu bawaan dari itu. Tailwind, misalkan teks apa ya? Teks purple, ungu. Nah, ini kalau model ini kan perlu compile terus. Nah, kalau di running kan dia belum ngeload. Kenapa? Karena file CSS-nya ini belum di compile ya. Nah, masih belum ada utility text purple. Nah, ini agar bisa muncul di sini berarti kan compile lagi, dikompilasi lagi, dikompil lagi pakai sintak ini. Nah, kan capek tuh tiap mau nambah compile. Nah, capek kan? Nah, biar nggak capek, di Tailwind ada fungsi atau sintak tambahan namanya watch. Apa tuh watch? Melihat perubahan. Nah, kita jalankan dulu ya. Apakah muncul di sini ya? Nih muncul teks purple ya. Tadi nggak ada kan? Nah, sekarang kita jalankan jadinya ungu. Wah, ini ya. Ketok ungunya. Kita ganti warna misalkan. Ganti jangan purple. Ganti red. Merah aja. Merah 700. Nah, kita pakai terminal aja sekarang. Kita pakai terminal di sini. View terminal mana nih? Go. Terminal ini. New terminal. Kita copy sintaknya ini. Nah, tapi ditambahi watch memantau ya. Paste saja, kemudian ditambahi strip-strip watch. Nah, nah, ketika kita ganti, ini kan red toh. Nah, sekarang background BG. Nah, BG merah terus depannya kuning lah. Nah, ini dia akan mengkompel. Ketika ada perubahan-perubahan akan kompel lagi dan ini ya, done. Nah, kemudian misalkan underline-nya nggak usah. Ini dihapus underline-nya. Dia akan compile lagi otomatis. Nah, dan outputnya juga akan berubah mengikuti otomatis ya. Yang tadi yang underline udah nggak ada, oh, masih ada ya. Kemudian ada red, ada amber. Ya, kita coba ya. Kita coba jalankan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dari sisi ukuran minimalis pakai ini, lebih hemat apa? Lebih hemat loadnya. Yang underline masih ada. Ini mungkin ada sesuatu yang kita coba kita matikan, kemudian watch-nya kita hilangkan ya. Compile biasa, compile biasa seperti ini. Jadinya apa? Ada underline nggak sini? Underline-nya hilang. Oh, jadi kalau pakai watch itu nggak semua di cleaning dibersihkan, tapi eh, yang apa yang ditambah ditampilkan. Kalau pakai yang ini dia akan ngecek semua ya di cleaning ya. Nah, oke, ya sama aja lah untuk yang biar lebih responsif pakai watch aja. Tapi nanti ketika sudah terakhir dikirim ke server pakai yang tanpa watch. Oke, itu ya. Jadi kita sudah mempelajari bahwasanya dengan Bootstrap emang bagus semua eh, CSS di load, tapi filenya kayak gini, besar banget ini, panjang, ini nggak kelihatan nih, panjang banget lah. Tapi kalau coba Tailwind, cuma segini doang. Nah, pendek. Kita cek isi filenya. Nah, ini outputnya berapa KB nih? Properti ya. Cuma 5,3 KB ya, dikit. Nah, kalau Bootstrap, wah besar ya, segini itu Bootstrap di-load semua ini. Berapa nih? Hampir 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 banyak di-load. Nah, contohnya inilah, yang CS saja, yang bundle.min, bundle Bootstrap ini ya, ini berapa nih yang di-load? 200 KB, hampir
hampir banyak kalinya kan, hampir 40 kalinya tuh. Nah, jadi kalau menggunakan Tailwind itu lebih ringkas, lebih enak lah dibuat programmer, tidak banyak yang di load. Di sisi pengguna juga nanti expiry-nya agak lebih cepat ya kalau pakai Tailwind. Nah, itu perbedaan selanjutnya ya. Jadi yang sintak HTML-nya untuk Tailwind dapat dikustomisasi sesuai desain untuk keinginan ya. Nah, mungkin itu dulu dari saya terkait dengan pengantar ya, Bootstrap dan Tailwind. Untuk tambahan yang lagi untuk Bootstrap tidak perlu build tool atau perangkat untuk mengkompilasi. Jadi langsung diimpor, langsung di running. Kalau untuk Tailwind butuh alat untuk compile ya. Bisa pakai Vite atau tadi dan sebagainya ya. Nah, jadi catatannya Bootstrap cocok untuk proyek yang cepat dan untuk pemula. Jadi untuk programmer yang awal-awal, Bootstrap itu enak, cepat, gampang dipelajari. Nah, kalau Tailwind cocok untuk project yang di custom, desain yang berbeda, yang unik, dan membutuhkan kontrol penuh. Artinya mau mau kayak apapun bisa dikontrol. Kalau Bootstrap kan ya nggak bisa dikontrol karena pakai langsung komponen dari Bootstrap. Nah, sementara itu dulu untuk hari ini kita lihat chatnya ada yang tanya nggak? Kalau ada yang tanya bisa tanya di grup ya, bisa tanya grup. Hari ini kita belajar instalasi dulu aja. Teman-teman silakan nyoba-nyoba install dua tadi ya, Bootstrap sama Tailwind ya. Oh ya untuk Bootstrap bisa juga dipakai ini, ngeloadnya pakai CDN ya, ini CDN. Nah, kalau pakai CDN berarti nggak perlu di-download. Seperti itu aja bedanya. Oke, ada pertanyaan? Bisa open kamera silakan. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan nyoba satu persatu ya. Satu persatu dari sini. Kelas-kelas atau library atau utility yang ada di Tailwind dan Bootstrap ya. Nah, oh ya, di Tailwind apakah ada komponen? Ternyata ada ini ya. Tapi apa? Bayar. Nah, ini bayar ini Tailwind nih. Bayar. Contohnya apa komponennya? Contohnya apa ya? Contohnya inilah testimoni ini. Ini yang ini ada yang free. Ini free kan ini. Nah, tapi yang lain bayar ini get the code. Nah, bayar ya. Jadi nggak semua free ya. Banyakan yang bayar karena untuk komponen berarti sudah siap pakai yang apa ya tinggal running. Nah, bayar. Kalau yang Bootstrap semua komponen free, yang bayar apa? Kalau Bootstrap template-nya bayar. Ini template yang bayar, komponennya free. Nah, yang free komponennya. Kalau Tailwind utility-nya free, komponennya bayar. Nah, dan template-nya juga bayar kalau yang Tailwind. Tapi lebih enak Tailwind kalau dari pengalaman saya ya, karena lebih enak apa ya, lebih kecil ukurannya lebih lebih segar lah, lebih fresh seperti itu. Nah, dan untuk tampilan bootstrap biasanya kotak-kotak ya ini kan kelihatan banget di bootstrap nih kotak-kotak kotak ini kan bootstrap. Nah, kotak-kotak ini. Kalau Tailwind tampilannya bisa dikatakan tidak bisa kebaca ya, lebih dinamis, lebih bebas lah seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Insya Allah kita lanjut lagi besok ya. Besok moga-moga kalau nggak hujan yang offline bisa gabung di kantor kami di Sewon ya. Moga-moga teman untuk ke depan kita masih akan belajar UI UX terus ya. View UI UX terus. Untuk yang Laravel kemarin mohon dipelajari terus karena yang fundamental kemarin tuh ya model
kelas dan migration seeder tuh wajib tahu ya sama instalasi Laravel tuh kemarin tuh wajib tahu Pak, wajib bisa. Nanti kalau sudah tahu model, kemudian yang ini sambil jalan tahu UI UX, nah kita mainnya enak nih, tinggal pakai controllernya, backendnya Laravel itu. Ya, tinggal nanti ngontrol-ngontrol pakai itu, pakai yang backend Laravel. Sementara gitu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.